أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Ikhwatal iman rahmati Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan limpahan rahmatnya, maghfirahnya, kenikmatan-kenikmatannya kepada kita semua, baik nikmat keimanan, keislaman, kesehatan, kekuatan serta nikmat-nikmat yang lainnya, sehingga alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala permudah bagi kita semua untuk berkumpul di masjid ini dalam rangka mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bermajlis ilmu, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Apabila kalian melewati taman-taman surga, maka bersemayamlah, tinggallah kalian di tempat tersebut. Maka kemudian para sahabat pun bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apa itu taman-taman surga?" Maka beliau pun berkata, "Hilaqud dzikr," yaitu majelis ilmu. Sehingga tidak heran kalau seandainya Rasulullah SAW mengatakan, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah," tidaklah berkumpul suatu kaum di rumah-rumah Allah, di masjid-masjid Allah, wa hum yatluna kitab Allah, di mana mereka membaca kitab Allah, membaca Al-Qur'anul Karim, wa yatadarasunahu bainahum, kemudian mereka pun mempelajari isi kandungannya dan berusaha untuk mengamalkannya dalam kehidupannya, illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali akan turun ketenangan kepada mereka. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan rahmat Allah Subhanahu wa taala terus bercucuran kepada mereka. Wa hafathumul malaikah, dan para malaikat pun mengelilingi mereka, mendoakan kebaikan-kebaikan untuk mereka. Wa dzakarahumullahu fi man 'indah, lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala pun menyebutkan masing-masing nama para penuntut ilmu tersebut di hadapan para malaikatnya sebagai bentuk penghormatan dan kemuliaan bagi mereka. Inilah kenapa majelis ilmu disebut dengan taman surga, penuh dengan rahmat, penuh dengan ampunan Allah, penuh dengan doa-doa malaikat. Tapi juga apa? Banyak orang-orang yang meninggalkannya. Karena apa? Karena banyak pula syaitan-syaitan yang berusaha untuk menjauhkan manusia dari majelis ilmu. Maka Masya Allah, ya, artinya ketika kita dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala ke majelis ilmu, Allah, artinya apa? Allah sayang kepada kita, Allah ingin memberikan hidayah kepada kita, Allah ingin menundukkan hati kita. Kemudian salawat serta salam semoga Allah senantiasa mencurahkan kepada Nabiul Mustafa, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah mengajarkan kepada kita Islam yang sempurna, membimbing kita menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah." Telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suri tauladan yang paling terbaik bagi kalian semua. Liman kana yarjullaha wal yaumal akhir, bagi orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah dan perjumpaan dengan hari akhir. Wa dzakarallaha katsira, sementara dia dalam keadaan berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Baik, ikhwatul iman rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kembali pembahasan kita pada kitab Al-Kabair karya Imam Az-Zahabi rahimahullah taala. Di mana kita masuk ke bab selanjutnya, yaitu bab tentang dosa besar, yaitu perzinahan dan tingkatan-tingkatannya. Ya, dosa besar, perzinahan dan tingkatannya. Ikhwatal iman rahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, mengenai keburukan perzinahan ini, ya, perzinahan ini akan merusak kehidupan dunia seseorang dan juga agamanya, kan gitu. Dan juga akan mematikan rasa malunya, mencoreng kehormatan dirinya dan juga bahkan keluarganya. Dan juga perzinahan ini akan menghantarkan kepada keburukan-keburukan yang lainnya.
Sehingga tidak heran Allah Subhanahu wa taala berfirman, apa kata Allah? Wala taqrabuz zina. Dan janganlah kalian dekati zina, innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Karena sesungguhnya zina itu adalah perbuatan yang keji dan juga jalan yang buruk. Tuh Pak. Ya, di sini Allah katakan, jangankan sampai melakukan perzinahannya, ngedekatin aja enggak boleh. Kan gitu. Saking menjijikkannya perbuatan ini, saking buruknya perbuatan ini. Kan gitu. Dan juga apa tadi disebutkan? Wasa'a sabila. Dan itu adalah jalan yang sangat buruk. Kan seperti itu. Artinya kalau ada seseorang ya yang melakukan hal tersebut, artinya dia memilih jalan kehidupan yang akan membawanya kepada kebinasaan dan keburukan-keburukan yang lainnya. Nah, lalu kemudian juga bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyandingkan perbuatan zina ini dengan dosa besar yang paling besar, kan seperti itu. Ya, dosa besar yang paling besar. Di mana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, apa kata Allah? Walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqq wa la yaznun. Kata Allah. Dan bagi orang-orang yang tidak mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun, dengan siapapun, dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan alasan yang benar, wala yaznun, dan juga tidak melakukan perbuatan zina. Wa may yaf'al dzalika, dan barang siapa yang melakukan perbuatan tersebut, yudha'af lahul 'adzabu yaumal qiyamah, maka azabnya akan dilipat gandakan pada hari kiamat nanti. Wa yakhlud fihi muhana, dan dia pun selama-lamanya di dalam neraka jahanam tersebut dalam keadaan terhina. Ya, lihat ini. Ya, bagaimana mengerikannya, dahsyatnya perbuatan zina ini sendiri. Ya. Lalu kemudian juga ya, di mana seorang pezina ini, ya kalau di dalam hukum Islam, seorang pezina laki-laki ya tidak boleh dinikahkan dengan seorang wanita yang terjaga. Ya, begitupun juga sebaliknya. Ya, begitu pula sebaliknya. Ini dalam syariat agama Islam, di mana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, az-zani la yankihu illa zaniya au musyrikah. Kata Allah. Ya, seorang laki-laki pezina itu tidak menikah kecuali dengan seorang wanita pezina atau seorang wanita musyrik. Coba. Lalu kemudian kata Allah, wazaniyatu la yankihuha illa zanin au musyrik wa hurrima dzalika 'alal mu'minin. Dan begitu pula seorang wanita pezina tidak dinikahi oleh seorang laki-laki yang apa? Ya, tidak dinikahi oleh seorang laki-laki yang terjaga. Tapi apa? Dia dinikahi dengan seorang laki-laki yang berzina pula atau yang musyrik. Kan gitu. Dan itu diharamkan bagi orang-orang yang beriman. Nah, dijelaskan oleh para ulama. Kan gitu. Kalau syariat Islam berlaku, seorang pezina laki-laki, enggak, dilarang Pak ya. Dilarang dinikahkan dengan apa? Dengan seorang wanita yang terjaga ataupun juga sebaliknya. Namun sekarang kita lihat fenomena Pak, kan gitu. Ketika ada seorang pezina ingin menikahi seorang wanita, ya, asalkan dia bawa mobil Fortuner, gimana orang tuanya Pak? Oh yes, kan gitu kata dia. Bahagia anak saya, kan gitu sore itu. Dia nggak berpikir kan itu, bahwasanya laki-laki ini ya ketika sudah menikah dengan anaknya, maka dia akan melakukan perzinan lagi yang lainnya. Kan itu, dan akan membawa penyakit kepada keluarganya. Nah, ini sekarang orang tua apa? Yang penting Fortuner, kerjaannya
mapan, kan gitu. Ya, punya rumah. Tiba datang laki-laki yang soleh. Ya Pak, maaf ngomongnya. Lalu kemudian jualan bakso pentol. Kan gitu. Pentol kojek. Aduh nggak bisa, anak saya S1. Kan gitu. Bawa gelar semua dan sebagainya. Ini nggak bener kan seperti itu. Ya, ini bagaimana hancurnya moral kaum muslimin sekarang ini Pak. Ya, anaknya kan gitu ya. Bukan dia pikir Masya Allah bagaimana cara mendatangkan, artinya apa? Menantu yang soleh. Kan gitu. Ya, walaupun belum punya kerjaan tetap, yang penting tetap kerja. Kan gitu. Yang penting dia adalah laki-laki yang bertanggung jawab. Soal masalah rezeki semua ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala, kan gitu. Dan berapa banyak orang-orang yang keluaran SD, artinya apa? Enggak ada gelar S1, S2, S3, enggak ada. SD, tapi dia kemudian menjadi orang kaya raya. Dan itu pun butuh proses. Kan gitu, bukan di masa mudanya mungkin dia waktu itu kaya raya. Tunggu di umur 45. Tapi ya tadi orang-orang atau orang tua enggak sabaran, yang penting apa? Lihat mana yang paling kaya nih, kan seperti itu. Ya, mana yang paling kaya. Akhirnya apa? Nah, dia merusak kehidupan anaknya. Lalu kemudian, ya bagaimana perbuatan zina ini akan ya menghilangkan keimanan seseorang. Ya, akan menjatuhkan keimanan seseorang. Sehingga Rasulullah SAW telah bersabda, apa kata beliau? Ya, la yazni az-zani hina yazni wa huwa mu'min. Tidak akan berzina seorang pezina ketika dia akan berzina sementara dia dalam keadaan beriman. Paham nggak Pak? Jelas nggak Pak? Tidak berzina seorang pezina ketika dia akan berzina sementara dia dalam keadaan beriman. Artinya gitu Pak, seseorang itu akan melakukan perzinahan ketika iman itu lagi dicabut darinya. Bahkan kita katakan seorang pezina pun yang dia dulunya pernah berzina, ketika iman itu masuk ke dalam dirinya, dia tidak akan melakukan perzinahan. Tapi ketika tadi iman itu dicabut dari hatinya, barulah dia melakukan perzinahan tersebut. Artinya kita dapatkan bagaimana perzinahan ini bisa menghilangkan keimanan seseorang. Apalagi kalau sudah kecanduan, kan gitu ya Pak, apalagi sudah kecanduan. Makanya Masya Allah kita lihat fenomena sekarang nih Pak ya, fenomena orang-orang sekarang ini kita lihat ya, dikarenakan kebodohan juga tersebar di mana-mana ya, akhirnya apa, banyak sekali perzinahan terjadi, kan gitu ya, dari kalangan anak mudanya, bahkan sampai kalangan juga orang-orang yang sudah menikahnya. Bahkan yang lebih mengerikan apa? Ada dai-dai pula yang berzina. Ada nggak Pak? Ada, gitu seperti itu. Ya itu apa artinya? Pada waktu keimanan dicabut dari dirinya. Nah yang repotnya apa setelah itu? Kecanduan tuh dengan perzinahan tersebut. Ya, banyak benar Pak. Ya banyak. Bahkan di pondok-pondok terjadi perzinahan. Kan gitu. Bahkan di mana-mana. Tadi bahkan seorang dai kita katakan. Ya, banyak Pak ya. Viral di mana-mana. Banyak yang dari tingkat yang terkenalnya sampai tingkat kampungnya. Seperti itu. Kita kena na'udzubillah min dzalik. Na'udzubillah min dzalik. Nah ini adalah fakta gitu loh. Fakta bagaimana perzinahan tersebut bisa mengangkat keimanan dari seseorang. Tapi lihat Pak, ketika iman itu masih ada pada diri seseorang, ya, masih ada pada diri seseorang, walaupun tuh wanita itu ada di depan mata,
Plus wanita itu pula yang goda, wanita itu pula yang cantik, bermartabat, kaya raya. Tetap jawaban dia apa? Inni akhafullah, saya takut kepada Allah. Contohnya siapa? Hah? Nabi Yusuf alaihissalam. Kalau antum? Mikir-mikir. Semoga kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan zina. Karena apa? Masya Allah, bagaimana Rasulullah SAW juga menerangkan dalam hadisnya apa? Sab'atu yudhilluhumullahu fi dhilli yawma la dhilla illa dhillu. Ada 7 golongan yang mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti, di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Dan disebutkan salah satunya, rajulun da'athu imra'atun dzatu mansibin wa jamal qala inni akhafullah, yaitu seseorang yang digoda oleh seorang wanita yang cantik, yang bermartabat, yang kaya raya. Lalu kemudian apa yang dia katakan? Qala inni akhafullah, ya, saya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu Nabi Yusuf, kan gitu. Tapi saya yakin ada pula orang-orang juga ya yang mengikuti jejak Nabi Yusuf alaihissalam. Ya Pak? Hah? Kan sore itu. Kayak antum-antum semuanya. Insyaallah. Kayak antum-antum semuanya, kan gitu. Tapi sekali lagi Pak, ya, bahkan ada Pak, kan gitu. Disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang seorang laki-laki yang dia tadinya mau berzina, Pak, sudah benar-benar getol mau berzina, kan gitu kata Rasulullah, kan gitu, ya, bahkan sudah membayar wanitanya dan sudah berhadap-hadapan, tuh Pak, ya. Lalu kemudian apa? Kata wanitanya, ittaqillah, bertakwalah engkau kepada Allah. Lalu kemudian apa? Gemeteran tuh laki-laki tersebut, ya, gemeteran, ketakutan. Lalu kenapa? Dia tinggalkan tuh wanita tersebut beserta harta yang telah dia berikan kepada wanita itu. Ini pada hadis apa? Pada hadis apa Pak? Ayo Pak, ini setiap pekan majelis ilmu loh. Masya Allah. Dan ini hadisnya kayaknya saya ulang-ulang terus nih berkali-kali. Saya masih ingat tuh. Pada hadis apa nih Pak? Yang di luar gak kedengeran, ketutup kaca. Masya Allah. Hadis apa? Hadis 3 orang yang terjebak dalam gua. Kan gitu. Yang mereka pada waktu itu apa? Diminta untuk bertawassul dengan apa? Dengan amal soleh mereka. Tawassul dengan amal soleh disyariatkan gak di dalam agama? Disyariatkan. Jangan tawasul dengan orang mati, Pak. Ini ada ayat, ada yang halal, ada yang benar. Ngapain cari yang mati? Zuri itu loh. Ya, ini tawasul dengan amal soleh. Tawasul dengan nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya, Pak? Nah, Masya Allah. Nah, sekali lagi ya, artinya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dari perbuatan zina tersebut, Pak. Dan jangan antum beranggapan enggak, Pak. Belum aja. Kan gitu datang fitnahnya. Kan itu, ya. Bahkan yang tua pun demikian, kan seperti itu. Bahkan yang tua pun demikian. Ya. Dan sekali lagi kita katakan, kita mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak henti-hentinya kita mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan gitu. Bersihkan hati kita, Pak, Masya Allah. Lalu kemudian, ya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga memberitahukan bahwasanya, ya, bahwasanya perzinahan ini menjadi tanda-tanda akhir zaman. Ya, menjadi tanda-tanda akhir zaman. Di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, Inna min asyratis sa'ah, ya, sesungguhnya dari tanda-tanda dekatnya hari kiamat, an yurfa'al ilm, ya, ilmu itu akan diangkat dengan diwafatkannya para ulama.
Lalu kemudian apa? Dengan menjauhnya orang-orang dari majelis ilmu. Kan itu. Ya, menjauh dari majelis ilmu. Lalu kemudian apa? Nanyanya di mana? Di Syekh Google apa-apa. Ya? Udah lagi nggak mau bertanya kepada siapa? Nggak mau lagi bertanya kepada orang-orang yang berilmu. Sementara Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Bertanyalah kepada orang-orang yang berilmu jikalau kalian tidak mengetahuinya. Kan gitu. Nah, ini terangkat. Dan mulai kemudian Pak, kitab-kitab pun ditinggalkan. Ya Pak? Karena apa? Oh, sudah ada HP. Beda Pak, beda kan gitu ya. Orang yang belajar dari HP dengan orang yang belajar dari kitab. Bahkan sudah ada penelitiannya Pak. Kan gitu. Bahkan orang-orang apa negara-negara maju kayak Finlandia yang pendidikannya Masya Allah begitu dahsyat kan gitu. Dan juga yang lain, Prancis, mereka sudah mulai meninggalkan nih. Baca buku dari mana? Belajar dari sini Pak, belajar dari HP. Mereka mulai kembali apa? Belajar ke buku cetak, karena dalam penelitiannya ternyata orang yang belajar dari buku cetak ya, dia mendapatkan konsentrasi yang lebih kuat dan ilmu yang lebih banyak serta perkembangan otaknya yang dahsyat yang berbeda dengan HP ataupun yang sejenisnya. Ya. Nah, ini udah mulai menjadi akhirnya sekarang apa? Buku-buku udah mulai ditinggalkan, kitab-kitab mulai ditinggalkan. Nah, Pak, kalau saya tanya kepada antum, di rumah antum ada kitab apa, Pak? Pertanyaan itu kan gitu. Ini jadi muhasabah bagi kita semua. Di rumah kita ada kitab apa, Pak? Riyadhus Shalihin. Tuh, setelah itu kelar, dengar lagi kan seperti itu. Ya? Ada lagi nggak, Pak? Riyadhus Shalihin sudah alhamdulillah nih kan gitu. Sudah benar-benar alhamdulillah. Yang lainnya apa? Nah, kita harus bertanya Pak, ya. Setidaknya ada buku sirah tentang sirah apa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau nggak mau yang ribet-ribet banget, setidaknya Pak, mulai dari yang menyenangkan, sirah Rasulullah, sirah para sahabat, kan menyenangkan. Ini pun juga nggak ada karena apa? HP. Kan itu seperti itu. Akhirnya apa? Sampai rumahnya pun akhirnya apa? Gak terbentuk anak-anaknya sebagai anak-anak yang pembelajar. Ya, gak terbentuk keluarganya sebagai keluarga pembelajar itu gak ada. Karena apa? Di rumahnya pun juga gak ada kitab, gak ada buku-buku. Sehingga hal kata mereka, kata anak-anaknya, gak ada urgensinya untuk beli buku. Gak ada kecintaannya untuk beli buku. Tapi saya dapatkan Pak, ada keluarga yang anaknya masih kecil-kecil, masih 6 tahun, masih 8 tahun. Kalau diberikan pilihan mau beli buku atau main di mana? Apa di tempat-tempat permainan atau untuk beli-beli yang lainnya, mainan-mainan dan sebagainya, beli buku. Itu saya dengar dari orang tuanya. Sehingga akhirnya apa? Di rumahnya pun anak antara orang tuanya dan anaknya, bukunya Pak, saingan Pak banyaknya. Masya Allah. Kan gitu. Anak yang 6 tahun. Bahkan anak yang kemudian apa, yang masih 2,5 tahun pun juga demikian. Bisa Pak, belum bisa baca dia. Tapi dia masih bisa melihat ya gambar-gambar kan gitu misalnya. Kan seperti itu. Bisa bertahan dia apa? Baca buku itu pelan-pelan. Sambil dibayangin sama dia 1 jam. Umurnya masih 2 tahun setengah. Baru bangun tidur apa kata orang tuanya? Buka, ambil buku. Lihat Pak. Nah sekarang bagaimana dengan anak kita? Baru bangun tidur apa yang diambil? HP bapaknya. Kan gitu. HP bapaknya yang diambil untuk main game. Nah ini pertanyaan Pak kepada kita semua. Ya, lalu kemudian apa kata Rasulullah? Ya, min asratis saat, tanda-tanda hari kiamat, ya, terangkatnya
dengan wafatnya, dengan diwafatkannya para ulama. Lalu kemudian apa kata Rasulullah? Wa yadharul jahal. Lalu kemudian tersebarlah kebodohan di mana orang tidak lagi mau ke majelis ilmu, jauh dari majelis ilmu pada gitu. Wa yafsuz zina. Maka kemudian apa? Tersebarlah perzinahan di antara manusia, Pak. Ya, Pak? 20 tahun yang lalu kalau ada orang yang melakukan perzinahan, tabu nggak, Pak? Tabu nggak? Bisa satu kampung marah-marah tuh. Ya, Pak? Bisa satu kampung marah. Dan saya nggak tahu ketika masa mudanya antum kan gitu. Mungkin masa mudanya antum ada laki-laki perempuan berduaan dia di pojokan wilayahnya. Tabu nggak, Pak? Bisa dimarah-marahin kan itu satu kampung tersebut. Tapi sekarang gimana, Pak? Kurang ceria kampung tanpa apa? Tanpa adanya mereka-mereka ini kan gitu. Ini datang murka Allah, Pak, kayak gini. Ya, di mana-mana tuh. Ya, pemuda-pemudi mereka apa? Dibawa. Dan yang lebih mirisnya lagi, Pak, wa na'udzubillah min dzalik, kita katakan kita mohon perlindungan kepada Allah terus juga untuk diri kita dan juga keluarga kita. Bahkan mirisnya apa? Ada anak-anak dari orang-orang yang sudah bermajelis ilmu pun juga apa? Ketika anak perempuannya dibawa oleh laki-laki yang lain, biasa aja dia. Ini berarti apa, Pak? Ya. Artinya imannya sudah mulai tercabut juga, sudah menormalisasikan perbuatan tersebut, Pak. Ya, nggak apa-apa. Apa mau yang dibawa apa ya? Oh, mau Fortuner. Oh, enggak apa-apa. Kalau Fortuner bawa kan seperti itu. Ya Allah ya Rabbi, kan gitu. Ini miris, Pak. Ini miris. Ya. Nah, kenapa tadi tersebarnya kebodohan, lalu kemudian apa? Ya, tersebar pula perzinahan. Dan sekarang ya karena apa? Karena kebodohan itu udah masuk ke dalam HP manusia, Pak ya. Ngelihat akhirnya nih mereka apa? Gaya kehidupan orang-orang kafir. Akhirnya apa? Oh, berzina udah anggap biasa saja. Laki-laki dan perempuan mereka bergaul udah biasa saja. Seperti itu kan gitu. Ya, akhirnya apa? Nah, kerusakannya nambah parah lagi. Kan gitu. Mulai ternyata akhirnya apa? Bapak, ibunya, anaknya apa? Nonton Korea bareng-bareng. Kan itu. Yang di situ apa? Isinya perzinahan. Kan gitu. Bapak, ibu, anak kemudian apa? Mereka bareng-bareng apa? Nonton dangdutan. Yang kemudian apa? Di situ terlihat aurat wanitanya. Ini ya Allah keburukan, Pak. Udah masuk ke rumah-rumah kaum muslimin. Ya, udah masuk ke rumah-rumah kaum muslimin. Na'udzubillah min dzalik. Nah, ini kita katakan ya keadaan manusia ya di akhir zaman ini ya. Lalu kemudian berkenan tentang tingkatan-tingkatan perzinahan. Ya, berkaitan dengan tingkatan-tingkatan perzinahan. Artinya apa? Perzinahan ini ada tingkatan-tingkatan dosanya. Ya. Tingkatan yang pertama adalah apa? Zina mata. Ya, zina mata, zina telinga. Pernah dengar, Pak? Zina mata pernah dengar? Kalau zina telinga? Nah, ini yang nggak pernah didengarkan gitu, Pak. Kalau zina mata, tahu kan seperti itu. Nah, sekarang zina telinga. Ya, lihat bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, apa kata beliau? Kutiba ala bani Adam nasibuhu minaz zina. Ya, telah ditetapkan bagi anak Adam bagiannya dari perzinahan. Ya, dan mau tidak mau kena mereka seperti itu. Lalu kemudian apa? Kata Rasulullah SAW, ya, fal ainani, ya, zinahuma an-nazar. Kedua mata zinanya adalah memandang wanita yang diharamkan oleh tadi seperti itu. Ya, wanita yang diharamkan. Ya, lihat auratnya, kan gitu. Apalagi di mana, Pak, sekarang? Wah, di mana-mana, Pak ya. Ya, paha bertebaran di mana-mana, bermana-mana. Pengen menundukkan matanya.
malah ada pula di bawah kan gitu. Ke atas ada pula kan gitu. Kiri kanan ada pula. Masya Allah Pak, inilah kenapa Rasulullah mengatakan apa Pak? Ya'ti ala nasi zaman as-sabiru fihim ala dinihi kalqabidi alal jamar. Ya, akan datang suatu zaman kepada manusia di mana orang-orang yang bersabar di atas agamanya Pak. Kan gitu. Ingin benar-benar tunduk kepada Allah, takut kepada Allah, kalqabi di alal jamar, itu bagaikan orang yang menggenggam bara api, berat banget. Ya Pak, ke depan ada, ke kanan ada, ke kiri ada, ke bawah ada. Kan gitu. Ya, kalau dulu orang-orang apa? Wah, nazar, ngeliat ke depan, karena apa? Ngeliat wajahnya, wakil apa? Nundukin. Ditundukin malah lebih ada auratnya. Lebih mengerikan. Ya, Allahu Akbar, ya, Masya Allah. Makanya kalau ada orang-orang yang Masya Allah Pak, di akhir zaman ini sekarang ini ada orang yang terus bisa menjaga matanya Pak, dengan segala fitnah-fitnah yang ada. Ini itu yang benar-benar disebut dengan wali Allah. Pak, di sini ada wali Allah Pak. Jadi wali Allah gak perlu harus terbang-terbangan Pak. Ya, wali Allah apa Pak? Enggak harus dia mengklaim apa? Bahwasanya dia bisa memadamkan api neraka Jahanam. Kan gitu. Ya. Ya, bukan wali Allah yang kemudian apa? Mengklaim dia apa? Datang ke kuburan Nabi SAW, lalu kemudian apa? Kuburan Nabi gocak, lalu kemudian apa? Rasul pun keluar dari kuburannya, lalu kemudian mencium lututnya. Kan itu. Ini wali palsu, ini wali gadungan ini semua Pak. Itu. Ya. Tapi wali Allah kita katakan apa tadi? Yang bisa menjaga kedua matanya. Ya, untuk melihat apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian apa kata Rasulullah? Wal udhunani zinahuma al-istima'. Sedangkan telinga zinanya adalah mendengar. Ya, mendengar hal-hal yang kotor, hal-hal yang jorok dan sebagainya. Kan gitu. Iya Pak. Kan gitu ya Pak ya. Ada yang cerita-cerita jorok, curi dengar dia. Kan gitu. Nah, masuk juga apa? Wal lisan zinahu al-kalam. Sementara lisan zinanya adalah dengan apa? Dengan berbicara hal-hal yang jorok. Kan gitu. Ini kebiasaan nih, banyak nih orang-orang nih sekarang kayak gitu nih. Cerita-cerita yang jorok-jorok seperti itu. Ya. Nah, ini kata Rasulullah, zinanya lisan adalah apa? Berbicara yang jorok, yang kotor, yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian apa? Wal yadu zinaha al-batsh. Sementara tangan zinanya adalah memegang tuh. Ya, memegang wanita-wanita yang diharamkan oleh Allah. Sementara warijal, ya, kaki zinanya adalah apa? Langkahnya menuju tempat perzinahan. Nah, kok clubbing lah, apalagi kemana Pak? Ke tempat-tempat PSK lah, kan banyak tuh sekarang bertebaran di mana-mana. Ya Pak, di mana Pak? Di Bekasi Pak? Kalau ada yang tahu ya, hafal, waduh. Sampai dikasih tahu gangnya di sini, waduh ini. Kenapa nih? Ada apa nih kan gitu? Kok bisa tahu nih? Ya. Hati-hati tuh sore itu ya. Lalu kemudian apa? Wal qalbu, ya, yahwi wa yatamanna. Dan begitu pun hati pun juga apa? Dia berkeinginan dan juga berharap untuk melakukan perzinahan tersebut. Lalu kemudian apa? Kemaluannya lah yang akan membuktikan apakah itu terjadi atau tidak. Nah, ini kita katakan zina yang paling ringan. Ya Pak, zina yang paling ringan. Zina mata, zina telinga, zina lisan, zina tangan, zina kaki, zina hati, pada gitu. Artinya apa? Masya Allah, kita tadi sekali lagi Pak, bersihkan hati-hati kita Pak. Ya, sibukkan dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sibukkan Pak. Ya, sibukkan dengan zikir, sibukkan dengan istighfar, sibukkan dengan baca apa? Subhanallah bihamdi, subhanallahil azim.
Sibukkan dengan hasbunallah wa ni'mal wakil. Sibukkan dengan la haula wala quwata illa billah. Sehingga akhirnya apa? Hati kita terisi dengan kebaikan. Karena perlu kita ketahui Pak, sebagaimana dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, bahwasanya hati manusia itu ada 2 Pak. Ada 2 atau ada 3? Hah? Ada 2 atau 3? Biasa kan nyebutnya Pak, ada 3, ya Pak ya. Hati yang mati, ya, qalbun mayyit, qalbun marid, hati yang sakit. Lalu kemudian apa? Qalbun salim, kan? Qalbun salim, yaitu apa? Hati yang selamat. Nah, ini saya bawakan bagaimana Imam Ibnu Qayyim juga mengatakan hati itu terbagi menjadi 2. Apa? Hati yang seperti ars Allah Subhanahu wa taala, yang bercahaya, yang begitu indah, Pak. Kan gitu, penuh dengan kebahagiaan, kedamaian. Ketika apa? Diisi dengan zikir-zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang kedua, ada hati yang seperti arsyaiton. Coba. Ya, seperti arsyaiton. Begitu gelap, penuh dengan keburukan, penuh dengan kengerian, kan seperti itu, ketakutan, kecemasan dan lain sebagainya. Karena apa? Karena efek-efek dari kemaksiatan, kekufuran dan juga kesyirikan dan lain sebagainya. Maka tadi kita katakan Masya Allah, banyak-banyak zikir. Dan Rasulullah SAW juga mengatakan apa? Inna lillahi aniyatun min ahlil ard. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mempunyai bejana-bejana dari penduduk bumi. Kata Rasulullah. Wa aniyatu rabbikum, dan bejana-bejana Allah Subhanahu wa taala, bejana-bejana Tuhan kalian, qulubu ibadihi salihin, yaitu hati-hati hambanya yang soleh, yang tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, yang banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu kita katakan Masya Allah. Ya, penuhi hati kita dengan kebaikan, maka keburukan, keinginan-keinginan buruk itu akan terjauhkan. Lalu kemudian yang kedua adalah apa? Zina gairu muhsan. Ya, zina yang dilakukan oleh seseorang yang belum nikah, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, apa kata Allah? Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Seorang wanita pezina dan laki-laki pezina, maka cambuklah keduanya 100 kali cambukan. Jadi itu hukumannya Pak. Bagi apa? Seorang ya pezina yang belum menikah, dicambuk 100 kali. Nah, yang seperti ini pun juga ada tingkatannya Pak. Ya, apa? Seseorang yang berzina ya dengan banyak manusia itu lebih bobrok, lebih besar dosanya dibandingkan orang-orang yang berzina dengan 1 orang. Paham Pak ya? Ya. Walaupun ini sama-sama zina 10 kali Pak, zina 10 kali nih. Tapi yang ini berzina apa? Dengan yang ini, dengan yang ini, dengan yang ini, yang ini, yang ini. Sementara yang B, dia 10 kali juga berzina, tapi dengan 1 orang. Yang pertama ini lebih bobrok, lebih besar dosanya dan lebih buruk dibandingkan yang B ini. Pertama 1. Lalu kemudian apa yang kedua? Seseorang yang berzina terang-terangan lebih bobrok dan lebih buruk serta dosanya lebih besar dibandingkan yang sembunyi. Nah, ini dari tingkatan yang kedua. Lalu kemudian yang tingkatan yang ketiga yaitu apa? Zina muhsan. Itu apa? Zina yang dilakukan oleh orang-orang yang sudah menikah. Dan hukumannya apa Pak? Dirajam sampai mati, dilempar dengan batu sampai mati, kan seperti itu. Ya, dan ini sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yahillu damu mri'in muslimin illa bi ihda salas. Ya, tidak halal darah seorang muslim kecuali dengan 3 alasan. Yang pertama apa? At-thayyibuz zani. Yaitu apa? Orang yang sudah menikah lalu kemudian apa? Melakukan perzinahan. Dalam riwayat yang lainnya apa? Orang tua yang berzina. Lalu kemudian yang kedua, ya, an-nafsu bin nafsi, yaitu apa? Orang yang melakukan
pembunuhan. Artinya apa? Dikisos. Kalau yang pertama dirajam, yang kedua dikisos. Lalu kemudian yang ketiga apa? At-tariku lidinihi al-mufariku lil jamaah. Yaitu orang yang meninggalkan agama Islam, murtad dia. Dan juga yang meninggalkan, memisahkan diri dari jamaah kaum muslimin. Artinya dia memberontak. Tuh, Pak. Ya, hukumannya dibunuh. Nah, yang disebutkan yang pertama apa tadi, Pak? Orang yang sudah menikah melakukan perbunuh. Nah, lalu kemudian selanjutnya apa? Zina yang lebih parah lagi apa? Zina yang dilakukan oleh orang yang sudah tua renta. Nah, Pak, ya, ini perhatian bener nih, ya Pak. Jadi jangan sampai antum mengatakan, Allah saya udah tua, kayaknya gak mungkin lagi. Nih dikasih tahu oleh Rasulullah SAW. Apa kata beliau? Salah satu la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah, wala yuzakkihim, wala yanzuru ilaihim, walahum adabun alim. Ada 3 golongan yang Allah Subhanahu wa taala tidak berbicara dengan mereka pada hari kiamat nanti. Dan Allah tidak mensucikan mereka, dan Allah tidak melihat kepada mereka dengan pandangan rahmat. Walahum adabun alim, dan mereka pun mendapatkan azab yang begitu pedih. Yang pertama, syaikhun zanin, orang yang tua renta zina. Udah tua, Pak, udah gak punya kemampuan lagi, masih berzina. Kalau pemuda berzina, ya punya tenaga, punya power, kan gitu. Ya punya hawa nafsu yang besar. Lah ini udah minim besar itu, kan gitu. Ya, sudah minim masih berzina, dahsyat nih. Lalu kemudian apa kata Rasulullah yang kedua? Wa malikun kadzab, raja yang berdusta. Kan gitu. Raja perlu berdusta enggak, Pak? Raja perlu berdusta enggak? Enggak perlu berdusta raja, kan gitu. Dia punya kekuasaan. Kalau orang lemah berdusta, wajar enggak dia melakukannya? Karena apa? Dia lemah. Lah ini raja, punya power, punya kekuasaan, kemudian apa? Berdusta. Lalu kemudian yang ketiga siapa? Wa'ailun mustakbirun, orang miskin sombong. Kan itu. Udahlah miskin, sombong, nggak tahu lagi apa yang harus disombongin. Kan gitu. Kalau orang kaya sombong, masih ada yang disombongin sama dia, hartanya. Lah ini miskin, apa yang harus disombongin sama dia? Pengen nyombongin sholatnya, oh sholat saya. Lah nambah parah lagi dosanya, kan gitu. Ya, nambah parah lagi dosanya. Nah ini kita katakan, nah disebutnya yang pertama Pak, syaikhun zanin. Ya, orang tua, renta, sudah artinya apa? Sudah minim, masih melakukan perzinahan. Udah belum berapa menit lagi Pak? Hah? 2 menit lagi? Masih 2 menit. Itu masalah ada suara azan, Masya Allah. Salah itu. Ya. Lalu kemudian selanjutnya Pak, berzina dengan istri tetangga. Nah, ini yang paling banyak terjadi nih Pak ya. Berzina dengan istri tetangga. Pak, dosanya mengerikan. Sehingga disebutkan dalam sebuah riwayat bagaimana Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bertanya kepada Rasulullah SAW. Ya, ayudan bi'a'zam ya Rasulullah, dosa apa yang paling berat ya Rasulullah? Maka beliau pun mengatakan, ya, anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka, yaitu engkau mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala, menjadikan tandingan-tandingan untuk Allah Subhanahu wa taala, wa huwa khalaqaka, sementara Allah lah yang menciptakan dirimu. Kata Allah, kata Rasulullah, wa huwa khalaqaka, Allah yang menciptakan dirimu, Allah yang memberikan rezeki kepadamu, Allah yang memberikan kenikmatan-kenikmatan kepadamu, engkau malah beribadahnya kepada berhala. Lucu. Allah yang memberikan kenikmatannya, engkau berdoanya kepada siapa? Kepada kuburan yang dianggap wali. Apa ini? Kan seperti itu. Lalu kemudian apa? Ditanya lagi, summa ayun, apalagi ya Rasulullah?
antaqtula waladaka makhafatan ayat amamaka. Engkau membunuh anakmu karena takut apabila dia makan bersamamu. Ditanya lagi, summa ayun, apalagi ya Rasulullah? Antuzania halilata jarik, yaitu engkau menzinahi istri tetanggamu. Wah. Bahkan disebutkan dalam riwayat yang lainnya, kata Rasulullah, li an yazni rajul bi asyrati nisain, ya kata Rasulullah, seseorang yang berzina dengan 10 wanita, ya, aisar minhu, itu lebih ringan dosanya, Pak. Aisar alaih, itu lebih ringan dosanya dibandingkan apa? Dibandingkan seseorang yang menzinahi istri tetangganya. Pak. Ya, sekali lagi kata Rasulullah apa? Li an yazni rajulu bi asrati nisain, yaitu seseorang yang menzinai 10 wanita, aisaru alaih, itu lebih ringan dosanya dibandingkan apa? Dibandingkan seseorang yang menzinahi istri tetangganya. Ringan di sini bukan berarti apa? Ya, bukan berarti yang satu ringan, yang enggak. Kita katakan yang pertama buruk, yang kedua lebih buruk lagi, seperti itu. Ya, tapi sekali lagi kita katakan fenomenanya yang paling terbanyak mana, Pak? Nih, kan gitu. Lalu kemudian istri-istri mujahidin. Lalu kemudian lagi yang selanjutnya yang paling banyak juga apa? Berzina dengan ipar. Nah, ini lebih mengerikan lagi. Siapa orang yang kira-kira suuzon, Pak? Kan gitu ya, Pak? Suuzon, mencurigai ketika apa? Nih, ya, dia berzina dengan iparnya. Gak ada yang tahu. Dibawa aja iparnya kemana? Ke dalam rumahnya. Terjadilah perzinahan. Bahkan yang viral pada kita apa? Bukan lagi ipar, siapa? Mertua. La haula wala quwata illa billah. Kan gitu. Ya. Dan yang paling terparah adalah apa? Berzina dengan mahramnya sendiri. Ya, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Man waqa ala dzati mahram faqtuluh." Barang siapa yang berzina kepada mahramnya, bunuh, kata Rasulullah. Nah, barakallahu fikum. Ya, semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat bagi kita semua, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala yang besar kepada kita semua, dan semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita semua orang-orang yang terselamatkan dari perzinahan. Allah bimbing hati kita, Allah berikan hidayah kepada kita, perlindungan dan penjagaan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala masukkan kita semua dalam surga Firdaus A'la. Amin ya rabbal alamin. Sekian. Kita tutup dengan baca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.